Sekarang yang berikutnya, فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? Secara khusus menceritakan tentang kaumnya Nabi Musa, tetapi secara umum untuk siapapun manusia yang terkait dengan fenomena ini, karena mempelajari tafsir Al-Quran tidak melihat konteksnya. Ini konteksnya Bani Israel, berarti gak berlaku untuk kita karena kita bukan Bani Israel, bukan. Tapi yang dilihat adalah teksnya, bukan konteksnya, tapi teksnya. Kaidahnya adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Poin yang diambil itu berdasarkan keumuman lafaz, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Baik. Jadi ayat ini konteksnya tentang Bani Israel, tetapi terkait juga dengan kita karena fenomena yang terjadi pada mereka juga banyak pada orang-orang yang setelahnya, termasuk zaman kita. Falam yazalu baina salih wa talih wa muqtasid hatta khalafa min ba'dihim khalfun zada syarruhum. Manusia terus dari zaman ke zaman mereka terpecah-pecah dengan model-model, ada yang soleh, ada yang toleh, ada di antara keduanya. Sebagaimana sebelumnya disebutkan, terus seperti itu. Ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang pertengahan di antara keduanya. Sampai datang suatu generasi yang sangat buruk, yang keburukannya bertambah-tambah. Keburukannya apa? Warithu ba'dahum al-kitab ya'khuduna 'aradul adna. Mereka mewarisi Alkitab, artinya pedoman ada di tengah-tengah mereka. Pedoman hidup, petunjuk hidup menjadi rujukan mereka dan nyata-nyata ada bersama mereka. Wasaru yatasarrafuna fi bi ahwaihim, tetapi mereka memberlakukan kitab pedoman ini, petunjuk ini semaunya mereka, disesuaikan dengan hawanya mereka. Wa tabdhulu lahum wa tubdalu lahum al-amwal liyuftu wa yahkumu bighairil haq. Kemudian harta-harta dikerahkan kepada mereka, harta-harta diserahkan kepada mereka. Kepada mereka siapa? Secara khusus adalah orang-orang Bani Israel. Di tengah-tengah mereka ada kitab, dapat harta.
Akhirnya mereka berfatwa dan mereka menghakimi, memutuskan tanpa hak. Wa fasyat fihim ar-ruswah, kemudian merebaklah suap-suap. Ini generasi yang sangat buruk. Jadi Allah jelaskan manusia awalnya berkotak-kotak, ada yang soleh, toleh, dan pertengahan. Kemudian datang generasi yang sangat buruk dari yang sebelumnya. Kitab ada di tengah-tengah mereka, sebenarnya pedoman, petunjuk, tapi diberlakukan sesuai dengan hawanya. Masuk harta, harta. Saya harus berfatwa apa? Ada kitab ini, sesuai pesanan, mau fatwa apa? Ada kitab ini, ada pedoman, saya harus menghakimi apa? Jadi hukum disesuaikan dengan roswah, suap. Ini generasi yang sangat buruk. Ini terjadi pada zaman Bani Israel. Tetapi apakah kemudian sekarang kira-kira terjadi apa enggak? Ada orang yang berani membantah ketika itu. Kita nengok saudara kita yang dipenjara bukan karena dia menipu, tapi korban tipuan. Kita tahu persis kasusnya. Kita tengok, langsung nangis luar biasa. Begitu kita keluar, ada orang lagi semacam cekcok dengan polisi. Polisinya bilang, udahlah, serahkan saja, ini kan negara hukum. Mereka membantah, negara hukum yang mana? Semuanya patokannya duit kok. Nah, kalau memang ini benar, maka sesuai dengan yang sekarang kita bahas, akan datang generasi yang lebih buruk dari yang sebelumnya. Karena tidak seburuk ini. Kitab di tengah-tengah mereka, dalam konteks ini Taurat, di tengah-tengah kita adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kasusnya sama, kemudian dipermainkan, disesuaikan dengan hawa. Sama. Kita pernah berperkara tanah yang kita bebaskan di Sidoarjo, habis 2,5 M, alhamdulillah. Tapi kemudian ya memang harus berperkara, takdirnya begitu. Bolak-balik kita ke pengacara, kita nanya ke pengacara, ada enggak hakim yang idealis? Gak ada. Jadi langsung dijawab dengan tegas, gak ada. Dia menjawab apa adanya, gak ada. Sampai dijelaskan, hakim itu ketika mau memutuskan perkara dilihat 3 penglihatan. Ini dengan rivalnya ngasih berapa, sehingga kemudian mana yang dimenangkan. Jadi bukan melihat kasusnya yang benar dibela atau diputuskan benar, yang salah diputuskan salah, enggak. Tetapi melihat 3 penglihatan. Saya lupa juga penjelasannya ya. Intinya pengacara yang kita bertanya ini, beliau bilang gak ada hakim yang idealis, gak ada. Nah, kalau pada zaman Nabi Musa alaihissalam atau kaumnya ini dikatakan sebagai generasi yang buruk, fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna. Datang generasi setelah mereka yang mewarisi kitab, tapi sengaja mereka memilih harga yang murah. Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka sengaja mengambil harga yang murah. Artinya apa? Tahu ini kitab dari Allah, pedoman dari Allah. Kalau diikutinya mendapatkan nilai yang tinggi, yaitu surga. Tapi nilai yang tinggi, yaitu surga ini, mereka nggak mau mengambil. Lebih baik nilai yang rendah dunia. Mana duit berapa suapnya. Maka ini adalah seburuk-buruknya perkara buruk. Tahu yang hak tetapi diabaikan demi keuntungan duniawi. Ini yang dimaksud.
ya'khuduna 'arada hadzal adna, mereka mengambil harga yang murah, mukirina bi annahu dzanbun wa annahum dzalamatun. Jadi mereka menyadari ini adalah dosa dan mereka tahu persis bahwasanya mereka berbuat kedzaliman. Tapi apa kata mereka? Sayufarulana, kita akan diampuni kok. Ini orang Bani Israel. Jadi berani berbuat kemungkaran yang sedemikian parah, tapi mereka mengatakan sayufarulana, kita akan diampuni. Wa hadza qaulun khalin minal haqiqah, maka ucapan ini kita akan diampuni kok, ini bukan pernyataan hakikat. Mereka bertaubat dari perbuatannya, meminta ampun kepada Allah sehingga Allah ampuni, bukan, maksudnya bukan begitu. Tapi sayufarulana, kita akan diampuni kok, kita akan diampuni kok, kita akan diampuni kok. Justru maksudnya mempermainkan syariat. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, sehingga kemudian dengan alasan ini berani berbuat semena-mena, sewenang-wenang, mempermainkan syariat. Jadi demikian pula kita, kalau berani berbuat maksiat, berani berbuat kemungkaran, Allah Maha Pengampun kak, sudahlah nanti tua kita tobat. Nah, ya sama kayak orang Bani Israel, sayufarulana, kita akan diampuni kok. Fainahu laysa istighfaran wa talaba lil maghfirah 'ala al-haqiqah. Ucapan mereka ini bukan maknanya mereka mau bertobat dari kemungkaran itu, bukan, dan kemudian meminta ampun kepada Allah, bukan. Karena kalau yang dimaksud beristighfar dan meminta ampun kepada Allah, mereka menyesal dan meninggalkan. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Walakinnahum idza atahum aradun ukhra wa rasa ukhra ya'khudhuhu. Ketika datang sesuatu yang memikat yang lainnya, sesuatu yang lebih hijau yang lainnya, ambil, kita akan diampuni kok. Nanti ada datang lagi, ambil, namanya mempermainkan. Karena orang kalau tobat benar-benar menyesali dan meninggalkan, bukan malah berani mempermainkan hukum semacam ini. Inilah terjadi pada mereka, mempermainkan hukum. Maka kemudian jadi semacam ini adalah seburuk-buruknya keburukan. Tahu kebenaran tetapi sengaja dijual demi keuntungan duniawi, keuntungan yang murah. Sudah terjadi pada zaman Bani Israel. Kalau sekarang kemudian terjadi, agamanya dijual, akidahnya dijual, saya mau fatwa apa, si penting wani piro, ya sama saja, sebagaimana disebut di dalam ayat ini. Kemudian kelanjutan ayat ini, alam yu'khadh alaihim mitsaqul kitabi alla yaqul 'ala Allah ilal haq. Allah mengingkari perbuatan mereka yang demikian. Bukankah telah diambil dari mereka sumpah? Bukankah telah diambil dari mereka sumpah dengan kitab, dan mereka tidak akan berbicara atas Allah kecuali yang hak. Tetapi kenapa yang terjadi? Mereka berbicara tidak hak, mereka mengikuti hawa nafsu, dan mereka cenderung kepada ketamakan. Wadarasu ma fihi, padahal mereka telah mempelajari apa yang ada di dalamnya, kitab yang ada pada mereka. Mereka sudah tahu persis, mempelajari apa yang ada di dalamnya. Wadarasu ma fihi wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Ketahuilah, negeri akhirat lebih baik daripada negeri dunia. Tetapi yang demikian bagi orang yattaqun. Semuanya tahu kok, semua orang tahu akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia kita lihat sendiri, orang dengan segala fasilitasnya mati
Jadi kesenangannya sebatas usianya. Akhirat nggak ada batas mati. Dan kenikmatannya sangat tinggi. Orang semuanya sadar, semuanya tahu. Tapi kemudian kenapa lebih memilih kenikmatan yang sedikit, yang terbatas dengan usia? Makanya di sini disebutkan lilladzina yattaqun. Akhirat lebih baik daripada dunia. Lilladzina yattaqun, bagi orang yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk orang yang bertakwa, sehingga senantiasa hadir pada diri kita akhirat lebih baik daripada dunia. Dan kita tidak akan dibeli dengan disuap, kita tidak akan dibeli dengan insentif, kita tidak akan dibeli dengan apapun. Salat lebih dikejar daripada menunda karena suatu pekerjaan, karena akhirat lebih baik. Apalagi bicara masalah dosa diambil, kebaikan ditinggalkan. Oh naudzubillah min dzalik. Orang yang bertakwa tidak demikian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Yang namanya akal ini perangkat yang Allah jadikan pada manusia sehingga membedakan dari binatang. Jadi akal ini perangkat yang sangat tinggi. Kata Syekh Sa'di, dengan akal sesungguhnya orang bisa membedakan mana yang mendatangkan kebahagiaan abadi dan mana yang mendatangkan kebahagiaan yang sesaat. Akal itu bisa membedakan itu. Tetapi kemudian mereka lebih memilih kebahagiaan yang sesaat daripada kebahagiaan yang abadi. Maka dipertanyakan, afala ta'qilun, mikir enggak sih? Punya akal apa enggak sih? Makanya Nabi bersabda, apa sabda Nabi? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kayyis, orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang senantiasa menundukkan hawa nafsunya dan mengejar bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimatnya sederhana. Kita mau jadi kayis, hawa nafsu tundukan, bekal akhirat kita perbanyak. Tetapi masalahnya di sekitar kita itu dunia yang keenakannya, kenikmatannya manis dan hijau. Itu ujiannya. Maka membahas ayat-ayat ini kita dituntut merapat kepada teman-teman, kepada tempat-tempat, kepada keadaan-keadaan yang bisa mengkondisikan keimanan kita. Teman-teman yang baik, tempat-tempat yang baik, majelis taklim, majelis ilmu, keadaan yang baik, tidak ada maksiat, maka kita akan selalu terkondisikan biar duniawi yang hijau dan manis kita tidak tergoda. Wadarul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun. Banyak orang yang punya akal tapi seakan-akan gak punya akal, sehingga Allah mengatakan bahkan mereka lebih hina daripada binatang, karena sesungguhnya punya akal tapi berlakunya kayak binatang. Waliyadu billah, tsumma liyadu billah. Ini saja yang bisa kita sampaikan.